Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Nazarudin dengan NPM akhir 217. Nah, kali ini saya akan menjelaskan software requirement specification saya, yakni aplikasi tracker masa panen dan kalkulator nutrisi hidroponik yang bernama HydroGrow. Nah, ini disusun oleh saya sendiri. Nah, untuk isinya itu berupa bab pertama pendahuluan, bab kedua deskripsi kebutuhan fungsional, bab ketiga desain dan perancangan sistem. Yang bab pertama itu terdapat tujuan, deskripsi umum dokumen, saran pembacaan dokumen, dan ruang lingkup. Yang kedua itu berisi fitur program dan kebutuhan perangkat keras dan lunak. Dan yang terakhir bab ketiga itu ada 3 isi, yakni UML diagram semuanya. Itu yang pertama use case diagram, yang kedua class diagram, dan yang ketiga sequence diagram. Kita mulai untuk bab pertama, pendahuluan. Oke, ini dimulai dari tujuan. Nah, tujuannya, dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan secara rinci spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi saya, yang saya namai HydroGrow. Nah, untuk deskripsi umumnya, dokumen ini menyajikan rincian kebutuhan perangkat lunak dalam bentuk tertulis dan sistematis yang saya jelaskan sebelumnya. Terdapat 3 bab. Bab pertama pendahuluan, deskripsi kebutuhan fungsional, dan ketiga desain dan perancangan sistem. Untuk saran pembacaan dokumen, bagi pembaca dengan latar belakang teknis, itu saya sarankan dibaca secara runtut gitu. Terutama pada bab kedua dan ketiga, karena ini bisa kita gunakan untuk sebagai acuan pada saat kita sebagai acuan pengkodean pada saat kita mengkode atau menyusun sebuah program ini. Atau misal jika kita ingin memperbaiki suatu bug atau mengganti fungsi-fungsi tertentu, itu kita bisa melihat di diagram khususnya di bab ketiga. Untuk membaca non-teknis, seperti memilih produk, manajer proyek, dan pengguna akhir, itu dapat mulai dari bab 1 juga. Kemudian melanjutkan ke subbab fitur program di bab 2. Untuk bab 3-nya, saya rasa kurang perlu lah dibaca untuk pengguna umum. Nah, untuk ruang lingkup sendiri, aplikasi saya, HydroGrow, itu dirancang untuk digunakan oleh pengguna individu ya, dalam konteks pengelolaan kebun hidroponik mereka, atau pengguna yang berskala rumah tangga. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu digital untuk mencatat dan mengelola aktivitas harian dalam budidaya tanaman hidroponik. Ruang lingkup aplikasi terbatas pada pengelolaan satu pengguna tanpa dukungan untuk kolaborasi atau manajemen multi-user. Makanya di saya itu tidak terlalu kompleks ya rancangan aplikasinya. Karena ya single user aja, pengguna individu. Lanjut ke deskripsi kebutuhan fungsional. Bab kedua ya ini. Untuk fiturnya, itu meskipun saya merancang sebuah aplikasi untuk single user, kita juga perlu untuk menyimpan data-data dari user tersebut. Misal aplikasi tanaman apa yang sedang ditanam oleh user A, umur tanamannya, kemudian layout hidroponiknya, dan layout pupuknya, dan setup pupuknya atau gimana, itu kita simpan, makanya kita perlu login. Nah, kalau ada login, jelas ada juga daftar atau register akun. Kemudian, fitur utama pertama yakni tambah tanaman. Ini buat kita memanage waktu panen dan tanaman apa yang ada di setup kita. Kemudian tambah sistem hidroponik. Ini ketika user memiliki sistem hidroponik beberapa gitu. Misal satu sistem hidroponik konvensional, satu sistem hidroponik NFT atau yang biasanya di dalam kotak itu DFT. Ya, pokoknya jika user memiliki lebih dari satu sistem,
hidroponik. Itu user dapat menambahkan sistemnya secara langsung. Kemudian tambah racikan pupuk. Ini berfungsi sebagai nanti buat kalkulasi nutrisi. Nah, fitur ini digunakan untuk mencatat campuran pupuk atau nutrisi buatan pengguna. Nah, informasi itu meliputi nama racikan, takaran per liter, serta kandungan nutrisi. Nutrisi ini khususnya NPK ya, nitrogen, fosfor, potasium, dan magnesium, dan kalsium. Magnesium, kalsium ini masuk ke makro harusnya. Kemudian kalkulasi nutrisi, ini nanti mengambil dari racikan pupuk ini, kemudian mengambil dari tanamannya yang ada di sistem, nanti dikalkulasikan. Kemudian juga ada fitur tambah pengingat, misal tambahkan volume air gitu, atau tambahkan pupuk atau gimana gitu. User dapat men-set tambahkan pengingat. Kemudian log perawatan. Ini jika user ingin mencatat apa saja yang terjadi atau perubahan apa yang dilakukan di sistem mereka. User dapat mencatat di sini log perawatan. Kemudian lanjut ke kebutuhan perangkat keras dan lunak. Nah, untuk antarmuka, itu aplikasi saya menggunakan GUI. Ini sudah saya buatkan juga di Figma beberapa. Ya, secara garis besarnya seperti ini. Nah, ini ada tanaman Anda, pengingat, dan nutrition calculator. Nah, di sini seperti ini ya. Cuman ini masih tahap beta dan sangat mungkin bisa berubah. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. User dapat mengoperasikannya menggunakan keyboard dan mouse dengan sistem operasi apa saja. Ini saya juga berencana membuat sistem berbasis web. Asalkan ada dukungan Java J2SE di dalamnya. Makanya di sini ada dukungan Java J2SE. Kemudian RAM-nya prosesor ya entry level lah. 1 GHz, memori 256, hard disk 80. Ini seharusnya 8 GB. Kartu jaringan, keyboard, dan mouse. Nah, untuk antarmuka perangkat lunak ini IDE NetBeans, ini buat web app-nya nanti yang menggunakan Java tadi. Nah, untuk database-nya menggunakan MySQL untuk menyimpan data user tadi. Nah, kemudian lanjut bab terakhir, bab ketiga, itu desain dan perancangan sistem. Nah, untuk pertama, use case diagram. Untuk use case diagramnya seperti ini. Jadi bisa dilihat ada beberapa fitur. Yang pertama login, ada opsi lain yakni daftar, ada menambah tanaman, menambah sistem hidroponik, menambah racikan pupuk, kalkulasi nutrisi, tambah pengingat, dan log perawatan. Nah, untuk penjelasannya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian untuk class diagramnya seperti ini. Jadi user itu terhubung dengan racikan pupuk, pengingat, tanaman, sistem hidroponik, dan log perawatan. Nah, terhubung semua kecuali nutrisi ya. Nutrisi ini sudah terhubung dari racikan pupuk. Nah, untuk tanaman sendiri itu terhubung langsung dengan log perawatan, karena nanti di log perawatan itu ada, kita memilih tanaman apa yang kita log, nanti kita bikin log. Misal saya menanam kangkung dan bayam di satu sistem, tetapi saya ingin membuat log untuk bayam saja atau kangkung saja, itu biar kita bisa menspesifikkan seperti itu, kita hubungkan tanaman dengan log perawatan. Kemudian sistem hidroponik jelas dengan tanaman ya, dan jelas dengan nutrisi. Karena setiap sistem nanti kan kita kalkulasi kebutuhan nutrisinya. Makanya kita ambil dari nutrisi ini. Mungkin seperti itu. Kemudian ini ya atribut-atributnya yang saya jelaskan tadi. Sequence diagram terakhir.
Yang pertama ada login. Untuk login itu ya seperti login pada umumnya, user pertama menginputkan username dan password ke login form. Kemudian login form nanti mengambil get user by username, mengambil database user dari username, kemudian mereturnya ke login form. Login form akan memvalidasi passwordnya. Kalau sudah passwordnya benar, tervalidasi, maka user akan di-redirect ke dashboard. Seperti itu cara membaca sequence diagramnya. Kemudian untuk register seperti itu tadi juga 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, seperti itu ya. Tambah tanaman 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang pertama user menginput tanamannya, informasi tanaman ke form menginputnya memilih sistemnya ke sistem hidroponik. Kemudian setelah memilih, form tanaman akan meng-create data ke tanaman. Kemudian ke data tanaman akan di-assign ke user. Setelah di-assign ke user, akan di-assign ke sistem juga. Seperti itu. Untuk selanjutnya sama saja. Jadi 1, 2, 3. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Kalkulasi nutrisi 1, 2, 3, 4, 5. Tambah pengingat 1, 2, 3, 4. Jadi agar tidak panjang-panjang, ya cukup seperti itu saja. Sepertinya kalau untuk lebih lengkapnya bisa dilihat sendiri di dokumen SRS saya. Ini nanti saya share, saya beri link di Drive mungkin, atau saya uploadkan langsung juga bisa. Jadi bisa melihat sendiri dokumen SRS-nya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.